Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafruha Aurelia Ishak, biasa dipanggil dengan Lia, dengan NIM 1714240002. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 4, yaitu jelajah pustaka. Materi pertama yaitu pentingnya menjelajahi kepustakaan. Salah satu cara untuk menjelajahi pustaka adalah kita dapat menghindari duplikasi penelitian. Dengan begitu, kita tidak akan merugikan berbagai pihak agar tidak mengganggu reputasi dan karir kita. Berikut hal penting dalam menjelajahi kepustakaan. Yang pertama, mendalami dan lebih mengetahui sejarah penelitian. Yang kedua, lebih selektif memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Yang ketiga, memahami tatanan teori masalah penelitian. Yang keempat, mengetahui fungsi penelitian sebelumnya. Yang kelima, menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Yang keenam, yaitu mengetahui para peneliti sebelumnya yang sudah melakukan penelitian dengan tema pembahasan yang serupa. Yang ketujuh, memahami bahwa setiap teori yang digunakan sebagai rujukan pada proses penelitian. Berikut, mengakses buku referensi dalam tulisan ilmiah. Buku referensi merupakan fondasi yang kuat dalam membangun argumen dan memberikan kredibilitas pada tulisan ilmiah. Berikut beberapa alasan mengapa buku referensi sangat penting. Yang pertama, validasi informasi. Yang kedua, kedalaman informasi. Yang ketiga, dukungan argumentasi. Dan yang keempat, menghindari plagiarisme. Cara efektif mengakses buku referensi. Yang pertama, memanfaatkan perpustakaan. Yang kedua, menggunakan database online. Yang ketiga, memanfaatkan platform e-book. Yang keempat, yaitu mengakses perpustakaan digital institus. Tips mencari buku referensi yang relevan. Yang pertama, tentukan kata kunci yang spesifik. Yang kedua, menggunakan operator boolean. Yang ketiga, perhatikan tahun terbentukkan kata kunci yang spesifik. Yang keempat, baca abstrak atau ringkasan. Tips membuat daftar pustaka yang benar. Pertama, yaitu gunakan gaya penulisan yang sesuai. Yang kedua, include semua informasi yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu gunakan software atau pengelola referensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih buku referensi. Yang pertama, yaitu penulis. Yang kedua, penerbit. Ketiga, tahun terbit. Dan keempat, yaitu review. Artikel dalam jurnal ilmiah. Menurut Gramedia Blog, artikel merupakan sebuah rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak dan media online, yang mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Berikut tujuan dari artikel didapatkan oleh penulis artikel sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana untuk publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana untuk mengurangi atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang kelima atau yang terakhir, sarana untuk menjelaskan atau membahas sesuatu masalah sesuai di bidang ilmu tertentu. Berikut yaitu membaca tulisan populer. Tulisan populer adalah tulisannya memahami kebutuhan pembacanya. Selain itu, penulis harus mampu berempati dengan pembacanya tanpa mempersulit atau menyiksa, dan penulis perlu tahu cara berpikir sederhana. Ciri-ciri karakteristik dalam penulisan populer meliputi yang pertama, gaya persuasif biasanya memuat pesan tertentu berupa keinginan penulis agar pembaca melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, yaitu isi teks berusaha menarik perhatian pembaca untuk membaca teks sampai selesai. Yang ketiga, penulis memodifikasi bahasa penelitian atau data kutipan agar data dapat dimengerti oleh pembaca. Yang keempat, gunakan bahasa umum yang dapat dimengerti oleh awam. Struktur kalimat adalah kalimat yang aktif. Yang kelima, gaya penulisan standarnya tidak baku dan mudah. Yang keenam, informasi biasanya disajikan dalam bentuk naratif.
Bentuk tulisan populer. Yang pertama, teks deskriptif naratif. Yang kedua, deskriptif ekspositoris. Yang ketiga, deskriptif argumentatif. Tata bahasa dalam penulisan populer biasanya menggunakan bahasa ringan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kiat praktik penulisan populer. Yang pertama, gunakan kata dan frasa yang umum digunakan. Yang kedua, topik yang dibahas dalam surat tersebut sebagian besar merupakan topik yang dibicarakan banyak orang. Yang ketiga, gaya bahasa digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, hindari penggunaan kata-kata asing yang belum diketahui banyak orang. Yang kelima yaitu hindari kata singkatan. Yang selanjutnya yaitu mengakses informasi melalui internet. Di era ini, informasi internet menjadi kebutuhan pokok. Berbagai informasi yang dibutuhkan biasa didapatkan secara mudah dan cepat. Platform digital telah mengubah cara kita mencari, mengakses, dan memanfaatkan informasi. Berikut adalah beberapa cara di mana platform digital berubah mengakses informasi. Yang pertama, akses tanpa batas. Kedua, kecepatan akses. Ketiga, kurasi informasi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Selanjutnya, keberadaan layanan informasi dalam platform digital membawa sejumlah manfaat yang signifikan. Yang pertama, aksesibilitas yang luas. Yang kedua, kecepatan dan efisiensi. Yang ketiga, kurasi informasi yang lebih baik. Yang keempat, ragam sumber informasi. Yang kelima, interaksi dan kolaborasi. Yang keenam, kemudahan berbagai informasi. Sekian materi dari kelompok 4, dan selanjutnya kita akan bicara materi kelompok 5. Selanjutnya materi kelompok 5 yaitu proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan pelaksanaan. Pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan rencana kegiatan yang disusun dan ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan oleh panitia yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu jenis-jenis proposal. Yang pertama, bisnis. Yang kedua, proyek. Yang ketiga, penelitian. Yang keempat, kegiatan. Selanjutnya, fungsi proposal kegiatan. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, pelatihan, dan seminar atau lain-lain. Yang kedua, sebagai pengajuan rencana kegiatan dari lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta. Yang ketiga, sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Yang keempat, sebagai data manajemen dan dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Berikut ciri-ciri proposal kegiatan. Yang pertama, ringkasan kegiatan atau penelitian yang dilaksanakan. Yang kedua, dibuat dengan jelas dan mudah dipahami secara logis. Yang ketiga, menjelaskan latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, dan teknis pelaksanaannya. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang berisi baku sehingga mudah dimengerti. Yang kelima yaitu disusun secara sistematis serta isinya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut struktur proposal kegiatan. Yang pertama, dasar penelitian. Yang kedua, latar belakang kegiatan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Yang keempat, bentuk kegiatan atau metode pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, waktu dan tempat kegiatan. Yang keenam, jadwal kegiatan. Yang ketujuh, peserta kegiatan. Selanjutnya, proposal penelitian. Proposal penelitian adalah jenis dari salah satu karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk dapat mengusulkan sebuah capaian penelitian, baik itu di bidang sains maupun kepentingan akademis, serta berharap agar sponsor mendanai kegiatan penelitian tersebut. Selanjutnya, struktur proposal penelitian. Yang pertama, di bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Selanjutnya yaitu jenis-jenis proposal penelitian. Yang pertama, proposal penelitian pengembangan. Yang kedua, kajian literatur. Ketiga, penelitian kualitatif. Dan keempat, penelitian kuantitatif. Selanjutnya, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jenis dan disusun menurut metode penelitian dan sistematika
tertentu dengan bahasa yang luas. Struktur laporan penelitian yaitu judul, abstrak pendahuluan, tujuan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya, laporan pelaksanaan adalah sejumlah informasi yang berupa dokumen tertulis, berisi ringkasan, dan evaluasi hasil dari suatu kegiatan atau acara tertentu dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Struktur laporan pelaksanaan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Itulah materi kelompok 5. Sekian, terima kasih.